Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Hasmi, selaku dosen mata kuliah Agama Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Origel Adua. Saya dari kelas Dekom dengan NIM 2451202011111026. Berdasarkan pembagian materi yang sudah saya dapatkan, di sini saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja saya sesuai dengan pembagian, yakni saya akan menjelaskan mengenai Islam dalam memerangi kekerasan dan ketidakmanusiawian. Baik, langsung saja kita akan membahas yang pertama mengenai apa itu kekerasan. Jadi kekerasan adalah perbuatan yang bersifat memaksa. Dalam arti kata memaksakan ini kehendak dengan cara yang berupa kekerasan. Menurut Hazanah Islam, kekerasan merupakan tindakan penganiayaan atau perbuatan zalim kepada orang lain yang tentunya dilarang. Nah, contoh dan dampak kekerasan ini juga banyak sekali. Dimulai dari contohnya ya, bahwa seperti tindakan pembunuhan, perkelahian, penyiksaan, dan lain-lain. Nah, kekerasan ini juga tidak melulu mengenai fisik, akan tetapi terdapat kekerasan lisan seperti menghina agama lain, dan kekerasan mental seperti merundung orang lain atau mengucilkannya. Tentunya, dampak dari kekerasan ini bisa menyebabkan perpecahan, permusuhan, dan hal buruk lainnya. Oleh karenanya, tentu kita sebagai umat Islam ini harus menghindari dan mengatasi tindakan kekerasan ini nantinya sesuai dengan syariat Islam. Baik, di sini saya sajikan penggalan ayat dari Quran An-Nisa ayat 93 yang berbunyi, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghalibahu alaihi wa la'annahu wa adda lahu azaban azima," yang memiliki arti, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta memberikan azab yang besar baginya. Nah, dalam surat tersebut sudah dijelaskan bagaimana hukuman bagi pelaku kekerasan khususnya pembunuhan. Jika tadi sudah berbicara mengenai kekerasan, yang selanjutnya kita akan berbicara mengenai ketidakmanusiawian. Nah, ketidakmanusiawian ini memiliki arti tindakan yang bersifat menindas hak-hak manusia serta ketidakadilan terhadap satu sama lain. Contohnya, yakni ketidaksetaraan gender, rasis terhadap perbedaan, tidak menampung dan menghargai suatu pendapat orang, dan lain sebagainya. Tentu, ketidakmanusiawian ini sangat berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Di sini saya juga sajikan penggalan ayat yang berbunyi, Innallaha la yazlimun nasa sya'i'aw wa lakinan nasa anfusahum yazlimun. Pada Quran Surat Yunus ayat 44 yang memiliki arti, sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Akan tetapi, manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Berdasarkan surat di atas, perilaku ketidakmanusiawan ini juga merupakan suatu perbuatan zalim, yaitu perbuatan meletakkan sesuatu perkara yang bukan tempatnya. Nah, di dalam Al-Quran, Allah sudah mengecam akan memberikan siksaan yang kejam bagi mereka yang berbuat zalim. Lalu bagaimana Islam dalam memerangi kekerasan dan ketidakmanusiawian itu? Yang pertama, yakni ada keadilan sebagai pilar utama. Maksudnya adalah dalam Islam, ini keadilan adalah prinsip yang sangat ditekankan. Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 135 menyebutkan bahwa kaum muslim harus selalu menegakkan keadilan, meskipun itu terhadap diri sendiri, keluarga, atau orang yang memiliki status sosial tinggi. Lalu yang selanjutnya yakni menghormati hak-hak manusia. Dalam surat Al-Maidah ayat 32 ini disebutkan bahwa membunuh satu jiwa yang tidak bersalah maka seolah-olah membunuh seluruh umat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Islam ini sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dan menolak segala bentuk pelanggaran terhadap hak-hak manusia seperti kekerasan dan penindasan. Lalu yang selanjutnya yakni penghapusan ketidakadilan sosial dan perbudakan. Maksudnya adalah Islam memperkenalkan berbagai aturan yang mendorong pembebasan budak dan peningkatan kesejahteraan sosial. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa setiap manusia tanpa memandang ras atau status sosial ini memiliki martabat yang sama. Lalu yang terakhir adalah menolak anarki dan fitnah dalam masyarakat. Maksudnya adalah Islam sangat menentang fitnah, hasutan, dan tindakan yang menyebabkan kekacauan serta memiliki anarki dalam bermasyarakat. Fitnah
dianggap lebih buruk daripada pembunuhan yang tentunya ini sudah tertuai dalam surat Al-Baqarah ayat 151, di mana Islam juga mengajarkan perdamaian, ketertiban, dan stabilitas dalam masyarakat. Baik, itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai kekerasan dan ketidakmanusiawian yang mana tadi sudah saya paparkan melalui penjelasannya, contoh-contohnya, dan menjelaskan bagaimana cara-cara Islam dalam menangani kekerasan dan ketidakmanusiawian tersebut. Baik, mungkin sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan tentunya saya memohon maaf apabila terdapat salah kata dan saya berharap apa yang dapat saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.